Ada perasaan ini gak sih kayak, oh ternyata Niki yang selama ini gue liat di layar kaca di internet, terus pas ketemu langsung kayak gini gitu tuh. Lu ada perasaan kayak gitu nggak? Bener, sama ternyata. Kayak tapi terus kayak lebih lucu asli. Apa namanya? Relate nih sama kehidupan gue gitu. Jadi gue ngerekam tuh pas bagian liriknya aja gitu. Lu ikut nyanyi tapi? Ikut nyanyi? Enggak. Kalau ngerekam enggak. Kalau pas ngerekam gue enggak. Karena gue ngerasa jelek banget suara gue. Malah suara jadi lebih jelas lagi. Bener gue enggak. Karena dibalik ceritanya dia jadi alat pemerintah, banyak hal yang terjadi gitu di kehidupan pemerintah gitu. Di One Piece kan? Di One Piece dong. Agak seru ini. Iya agak seru ini. Halo teman-teman, balik lagi di podcastnya Danu. Kali ini gua kedatangan dengan Dede Faisal, seorang yang penggemar ini ya One Ok Rock sama Niki. Ya hanya sekedar fans saja, tidak sefanatik pikiran orang-orang. Kemarin kan lu sempet nonton konser atau yang tour betul. ya kan, Asia Tour ya dia? Ya album Bass, ya Around World Tour. World Tour ya. Itu lu bisa dapat tiketnya tuh gimana? Karena untuk bisa dapat tiketnya tuh bakal sulit ya, karena Niki tuh udah internasional kan. Betul. Sebelumnya kan kita yang mau nonton itu nggak jadi, kita kan ngewar karena nggak dapet. Yang pas sebelum Bass Tour ini ya. Yang apa? 88 Rising. 88 Rising. Kita kan nggak dapet. Nah kebetulan album Bass ini Indonesia masuk list juga, jadi dan alhamdulillahnya 2 hari jadinya kemungkinan bisa dapat. Oh iya, gitu jadi chance untuk dapatnya lebih ya, tinggi betul. ya, lebih tinggi ya. Itu lu gimana kayak dari ngewarnya itu bisa dapat tuh apa yang lu lakuin gitu tuh? Kan sebelumnya nggak dapat kan? Gua sama teman-teman gua minta tolong sih tolong bantuin dong ngewar gini segala macam. Ya udah, kayak nanti kalau udah masuk siapa duluan baru kita TF gitu. Kayak gitu sih, kayak itu tetap rebutan sinyal lah pastinya. Itu posisinya lu berapa orang itu lu mesennya itu? 3 orang. Tadinya juga kan gue ngajak lu. Iya. Jadi ayo aja lu udah bareng aja ikut sama gue gitu kan. Lu tahu gak sih kalau gue tuh maju mundur itu karena gue bingung. Gue udah mikirnya udah mending tuh udah susah ini. Terus gue udah sempat kecantol tuh yang harga 700 ribuan tuh yang paling belakang. Gue seat yang berapa gue lupa namanya tuh ya. Itu udah nyantol tuh. Ternyata harus login di tiket.com ya? Iya betul. Halo Bang. Tiket.com gue lupa tuh. Pokoknya itu. Harus ini dulu kan, harus login dulu. Itu pas gue nyoba login, malah ke refresh. Jadi udah kemental duluan lagi gitu tuh. Padahal gue udah dapat yang 700 ribu, terus ada potongan dari BCA 200 ribu kalau nggak salah. Jadi kayak 500 ribuan gitu tuh. Itu ada promo kan, enak banget kata gue bisa dapat nih. Sayangnya ya udahlah kelepas ya udah kata gue. Itu gue juga kayak niat itu gue. Kayak kapan lagi ayo kapan lagi, gue masih terus mengajak. Ayo kapan lagi. Terus gimana? Sesuai ini enggak ekspektasi lu enggak setelah nonton gitu? Asli keren banget sih keren banget asli. Kayak maksudnya konsepnya tuh ada gitu, kayak misalkan konsepnya si Niki itu kita untuk bersiap-siap duduk gitu di pesawat gitu. Nanti kita keliling kayak temanya luar angkasa gitu. Jadi dalam artian Niki itu tour around the world. Jadi kayak yang keliling dunia gitu. Jadi kita kayak diajak gitu, kayak ada layar besar. Terus kayak ada ceritanya gitu, kamu harus fokus. Itu udah masuk mau lagu ke fokus gitu, tapi dibuka dengan lagu bass gitu. Ini enggak? Keren banget. Niki sempat ngomong bahasa Indonesia enggak? Sempat. Dia sempat ngomong cegil gitu. Cegil nyanyi ya gitu. Di lagu Keeping Tabs gua agak ngeri. Soalnya pas itu refnya loncat-loncat. Asli ini lantai kayak yang bergetar lah, kayak gue takut. Soalnya kan waktu Bring Me The Horizon sempat di stop kan karena venue-nya itu takut roboh lah atau apa gitu. Emang bagian bawahnya apa? Lantai bukan lantai? Dia kan di lantai 2 atau 3 gitu apa. Pokoknya di atas dia. Kayak aula gitu. Dan di atasnya juga dikelilingin itu kan kursi-kursi juga, tempat yang duduk lah.
diakhiri dengan lagu apa? Bass atau back Bass burner? pertama. Oh, bass pertama Back malahan. burner terakhir. Back burner. Anjir, andalan. andalan. Jadi dia itu masuk ke back burnernya tuh Tank Chase With Me dulu. Oh, tes. Baru masuk ke back burner. Ocean Engine ditayangin ini enggak? Ada. Play enggak? Oh, di play juga. Di play. Itu udah langsung parah kaum. Yang bikin menurut lu yang itu kan euforia ketika dengerin langsung sama dengerin di Spotify kan bakal beda kan? Beda pasti. Nah, apa yang lu rasain banget gitu tuh di lagu apa? Karena lagu favorit gua itu ada 3 sebenarnya di album Bass itu. Yang pertama Heirloom Pain. Sorry kalau pengucapan gua salah. Terus di kedua Bass, sama yang ketiga Colossalus. Oh, Colossalus. Iya, jadi kalau di Heirloom Pain itu kan nyeritain trauma antar generasi, kayak misalkan si keluarga itu ditekenin buat kayak lo nih kamu masuk dokter aja, kamu masuk polisi aja, kamu masuk jadi guru aja gitu segala macam kayak untuk neken anak gitu. Dan di album Bass tuh gua sukanya artinya dia tuh menemukan suatu hubungan yang baru, tapi lo harus siap dengan hal-hal yang akan terjadi nanti gitu. Di album Bass itu, di lagu Bass itu. Jadi gua suka kayak kita harus siap dalam artian ketika momen-momen tertentu lo harus siap gitu. Karena dia sendiri pun yang lagu Bass ya, dia tuh terinspirasi pas lagi di taman terus kayak denger lebah. Suara lebah. Iya, makanya judulnya Bass. Iya, betul. Terus kayak terus kayak dia menemukan suatu hubungan yang baru gitu kan. Kayak asik nih, ramanya juga. Bikin candu, serius. Instrumennya emang. Instrumennya gua suka. Salah satu lagu yang di album Bass itu emang lagu bassnya itu yang gue suka. Tadi satu laginya apa tuh? Colossalus. Itu tentang apa ya? Tapi enak kan melodinya enak kan. Asik. Colossalus kayak gue belum pernah denger deh. Kalau Bass sering gue denger, malah yang versi live-nya tuh gue sering denger di YouTube. Nah, kan lu udah ini kan udah sempet nonton langsung gitu secara langsung gitu ya. Lu ada perasaan ini gak sih kayak ternyata Nicky yang selama ini gue liat di layar kaca di internet, terus pas ketemu langsung kayak gini gitu tuh, lu ada perasaan kayak gitu nggak? Bener, sama ternyata. Kayak tapi terus kayak lebih lucu, asli kayak kan tiba-tiba kayak gitu ekspresinya gitu, benar-benar mirip. Sesuai, asli lucu banget. Kamu cantik banget. Ada lagu yang bikin lu sedih nggak pas konser itu? Lagu bikin gua sedih. Ocean Engine sih, pasti. Ocean Engine yang gitu. Karena yang dibawain itu gitu. Kebetulan itu. Sama itu Lala Lose You kan versi akustik soalnya. Oh. Iya. Pas di konser tuh versi akustik. Pas konser. Itu iya sama itu. Kalau lagu High School Jakarta dibawain juga. Dibawain juga. Cuman yang gua ini berharap Every Summertime enggak dibawain. Itu enggak ada. ada. Karena emang tujuannya untuk kenalin album baru ya. Iya. Jadi ada yang dikurangin juga ya. Pasti sih. Kayak yang lagi naik viral. Kayak itu Back Burner terus Take Chance With Me pasti dibawa gitu kan. Ini kalau yang lu lihat nih pas konser Nicky, mereka pada pakai ini nggak sih dress code tertentu nggak? Bener lu. Apa? Hitam waktu itu. Oh, hitam. Pada pakai hitam semua tuh, kacamata hitam segala macam, ngikutin video klip apa ya? 24 atau apa gitu ya. Kayak gitu-gitu. Hitam semua ya. Iya, hitam semua temanya. Soalnya kan setiap negara si Nicky kenal banget tuh gua. Nicky tuh ini nentuin tema bajunya gitu loh. Kayak Bass tuh di negara mana gitu, Filipina atau mana gitu kalau nggak salah. Nah di Indonesia kebetulan hitam itu ya. Terus gue lihat kayak ini cosplay semua gitu. Cosplay kayak gimana? Cosplay Nicky kayak kayak jadi Nicky semua kayak pakaian benar-benar ngikutin loh. Sampai cowok-cowoknya juga ada. Niat banget ya. Iya asli. Gila. Ini kayak yang pas ngeliat lagi baru datang loh. Segerombolan tuh. Hitam-hitam semua kayak pakaiannya yang pakaian benar-benar mirip Nicky gitu.
Itu lu beresnya malam ya? Lu pas konser pas sore atau Malam. Beres malam ya? Cuma kita datang itu siang nu. Datangnya siang. Iya, datang kita udah siang panas-panas. Dan itu sibuknya di parkir ya, Ancol emang ribet banget di situ. Kita siang nunggu ngantri kayak udah dipisah masing-masing per apa tuh namanya? Venue ya. Per venue. Per venue gitu-gitu. Itu kita nunggu lagi sampai azan maghrib. Mulai itu 7:30 dan ada opening dulu dari Reality Club. Oh, ada Reality Club Ya, juga. betul. Itu juga gua keren banget itu. juga sih. Itu luar biasa tuh. Itu Luar lu nggak biasa. expect ada Reality Club? Atau Enggak, emang udah di iya nggak expect Oh, karena pas di apa baru diumuminnya kan enggak yang ngikutin poster Nicky muncul turnya kan. Munculnya tuh sebulan atau seminggu gitu kan. Gua lupa lah, pokoknya dekat-dekat konser baru diumumin kan. Ya. Makanya gua repost juga, gua repost ulang ada Anjir. Reality Club sebagai opener gitu. Nah, bawain lagu lagu apa? Reality Club. hampir ini sih yang gua tahu sih, hampir yang gua tahu Alexandria ya. Alexandria album Peter Pan. Alexandra It is the answer. itu. Terus Anything You Want. Oh, Anything You Want ya. Oh, banyak berarti ya? 20 apa tuh? Oh, gua nggak tahu itu. Itu gua nggak tahu. Ya itulah. Indonesianya 2112 lah. Oh iya. itu. Keren. Banyak keren. ya berarti Banyak, ya. banyak. Kalau beres konser tuh langsung bubar aja tuh gimana sih? Karena gua belum pernah kan nonton konser kayak Kalau segede itu konser tuh paling ada yang entah itu foto-foto dulu. Pasti kan kayak foto-foto di depan panggungnya sambil selfie segala macam sama teman-temannya. Terus kadang ada yang kita berebut untuk keluar karena kan parkir kan. Parkir tuh pasti padat banget kan. Ada juga yang istirahat dulu karena lutut ya. Oh, iya berdiri terus ya. Iya, betul. Itu sih. Lu foto-foto dulu di stage-nya. Foto-foto dulu dan Videotonnya belum dimatiin kan? Videoton udah. Udah dimatiin? Kalau konser udah. Yo. Maksudnya kalau udah selesai manggung si artisnya udah. Oh, jadi kayak kosongan Iya, aja kosong ya, aja. nggak ada background di videotronnya ya. Pasti. Paling nyari apa namanya? Nggak ada apa. Oh, backdrop gitu Backdrop. ya. Dan itu kan ada Ada tuh yang foto booth-nya video. juga Ada biasanya. iya foto booth. Foto Foto booth. booth sama video. Gua waktu itu nyobain yang video, anjir ngantrinya bete Video tuh banget. maksudnya apa yang muter? 30? Iya, yang muter gitu. Di slow mo itu. Oh, gratis atau bayar? Gratis. Oh, gratis. Gratis. Jadi ada 2 booth. Ada video sama foto. Kalau foto dapet cetaknya gitu yang biasa panjang gitu. Oh, ada Kalau video ya udah yang kita dapat 360 itu. soft Itu copy-nya pilih doang. salah satu atau boleh dua-duanya? Boleh, cuman ngantrinya ngantrinya gila, gua males banget. Kenapa nggak pas awal? Kan udah datang lebih siang. Itu lebih kan awal. dibukanya tergantung jam juga Kita datang siang pun apa namanya belum dibuka. Jadi kayak ada 2 baris lagi. Ada gimana ya? Ada 2 sesi gitu. ya 2 sesi kayak buat ngecekan dapat gelang. Heeh. Nanti masuk lagi buat ngantri Ngantri yang masuk ke venue-nya. venue-nya. Terus gitu. yang di foto booth Yang di foto booth itu di luar venue. Iya, di luar venue. Oh, berarti udah Sambil masuk nggak nunggu. bisa Iya. nggak bisa ini ya, nggak bisa pakai foto booth ya. Jadi bisanya pas selesai. Pas selesai. Tapi lu- kalau selesai juga kalau masih buka. Oh, ada jamnya juga ya. Iya. Terus lu ngambil nggak antara dua itu? Enggak, kita udah capek banget. Kita udah capek banget. Tapi ada yang niat masih nunggu ya. Masih mungkin. Oh, karena kan rame banget kata lu tadi barusan. Karena ya gue juga karena jauh ya, berangkat dari pagi kan sebetulnya kehitungnya kan. Pagi Iya. kesana sampai siang ya udah. Balik malam. Oke. Balik mah. Kayaknya lu ini menjadi experience yang apa ya? Jadi core memory lah. Pasti, Bagi lu ya kan pasti, yang sangat, konser Nicky ini. sangat. Dan gue juga sebenarnya menanti-nantikan ini Aduh, cuman nyesal kamu cuma sangat disayangkan gue tidak menonton gitu tuh. Padahal ini salah satu konser yang gue tunggu-tunggu selain Yosubi gue gak dapet lagi ya. Iya, Yosubi kan kemarin kan ya. Gak dapet karena duitnya. Orang hampir 2 juta dia. Oh iya. Anjir hampir 2 juta. Ya, apa yang paling murah? Paling murah tuh ya itu ya paling murah Paling murah seingat 2 juta. gua. Oh, Hampir oke. sama pajak ya maksud gue ya. Oh, Dia tapi- dihitung-hitung hampir 2 juta lah. Berarti kalau harga segitu ininya gede dong video drone. Pastinya gede sih. Gua nggak setelah yang konser itu sama-sama di Februari kalau nggak salah. Iya benar-benar. Sama-sama di Februari kalau nggak salah. akhir dia. Gua nggak sempet lihat update-nya gitu tuh, nggak seliweran di media sosial gua juga kan, jadi nggak tahu nih. Cuman
Gue juga pengen nonton gitu karena ada lagu terbaru juga dari dia kan. Cuma ya udahlah. Iya, betul. Mungkin nanti aja kesempatan Soalnya lain. harga segitu waktu itu setara gue waktu itu One Ok Rock ya, gue sempet juga kan di tahun 2023 itu kan. Itu 2,9 nu. 2,9. 2,9. Yang di festival. Tapi itu festival B yang berdiri kan. Ada lagi yang festival A-nya. Yang duduk. Enggak, berdiri juga. Berdiri juga. Cuman paling depan deket. Oh, yang festival paling depan. Lu yang B-nya paling iya, yang belakang. Betul. Itu maksudnya kalau Yoso bisa harga segitu otomatis kayak yang gede banget. Dan itu di mana sih lokasi? Aduh, gua nggak ingat lagi. Kalau One Ok Rock sama kan kayak Niki tuh waktu itu gue juga di tempatnya Beach, sama. Di Beach, gua Beach lupa di mana International itu. Stadium juga. Cuman sayang banget sih ya. Nanti lah mungkin ada kesempatan lain. Tapi lu yang One Ok Rock 2,9 tadi ya? Itu menurut lu worth it? Worth it. Kenapa? Band favorit gue dari Jepang. Oh iya sih ya. Ya sih mau bagaimanapun. Iya betul. Iya sih. Betul. Kayak kapan lagi udah bodo amat. Tadi juga teman gue yang mau nonton sempet nggak jadi, kayak ya udah gue pesenin gue aja, gue berangkat sendiri. Oh. udah gue niatin, udah kayak anjir gue pengen nonton banget. Setidaknya sekali seumur hidup Iya, itu. betul. Karena belum tentu bakal kesini lagi ya. Benar itu. Itu apa yang lu persiapkan pas nonton One Ok Rock ini? Ini kan pertama kali ya sebelum Niki? Iya, pertama kali gua. Pertama kali yang nonton band internasional ya, yang luar. Persiapan paling ya pasti dana. Dana dan nginep sih. Oh, lu sempet nginep? Di kosan temen gua. Untungnya ada teman kosan temen gua. Jadinya nggak perlu ongkos lagi ya, betul. Sama kita tadinya tuh baju tuh kayak kita nunggu kan, kayak aduh belum datang. Terus lu sempat nyablon juga? Bukannya belum mesen. Oh, mesen. Karena kalau beli di situ mahal banget. Oh, pasti sih. Kaos itu nyampe bisa 300 apa berapa gitu. Kaos karena doang. official merchandise ya. Iya, betul. Terus ya udah deh. Akhirnya datang kaos, ya udah. Kita berangkat itu. Outfitnya hitam-hitam semua lagi temanya ya. Gue sempat lihat video lu yang di Instagram itu buat hitam-hitam semua ya. Benar. Dan itu kayaknya udah selang lama banget ya? Atau itu kali pertama di Indonesia? Udah lama, sebelumnya 2013 atau 14 gitu. Udah lama banget berarti ya. Dan itu kan sempet 2020 mau konser, cuma gagal karena COVID. Nah, jadi di cancel. Akhirnya tahun kemarin 2023 baru bisa konser lagi ke sini, ke Indonesia. Itu kayaknya lebih sulitan ngewar One Ok Rock dibanding Niki ya kayaknya. Betul. Ya. Betul. Karena itu pun akhirnya 2 hari One Ok Rock juga. Awalnya sehari, dia nggak buka sehari, terus langsung sold out. Tiba-tiba ada hari kedua nih, kayak aduh alhamdulillah banget kata gue. Kayak gue berusaha ngewar lagi kan, akhirnya ya udah dapet. Oh, jadi lu ada kesempatan karena dibuka day 2-nya ya? Benar. Menurut lu nih ya, buat orang yang mendang-mending nih ya, nonton konser dengan harga berapa tadi? 2,8? 2,9 itu gimana? Karena gua nonton Yoasobi sempat mendang-mending nih, dan akhirnya nggak jadi. Niki juga bun. Kalau menurut gua, untuk kaum mendang-mending, gas aja Maksudnya kapan lagi artis ini bakalan datang ke sini dan bakalan lagunya itu sama yang kita sukain nggak sih gitu, sama yang lagu yang bakalan album sebelumnya gitu kan, kayak kan nggak mungkin semua dibawain yang kita suka gitu tuh. Kayak waktu gua Niki aja Every Summertime nggak dibawain, aduh gua itu kan agak sedikit inilah. Agak. Jadi kayak belum tentu gitu. Tapi gimana buat orang yang misalkan dananya pas-pasan nih gitu tuh? Gimana tuh dengan harga budget ya 2 jutaan lah gitu tuh? Anda harus mempersiapkan dari dulu. Itu sih harus pasti itu yang penting cukup aja yang penting cukup aja. Maksudnya udah disiapin dulu gitu, kayak tiket segini, kita transport pakai apa, dipikirin lagi, terus sama balik, yang penting balik sih kalau umum ya. Kalau emang ada kenalan di sana ya udah numpang. Karena biasanya konser malam ya, malam dan balik bisa tengah malam ya. Iya betul bisa. Dan macet, karena macet juga keluarnya macet. Kan tadi kata lu kan yang siapin dana kan. Ya, tapi kalau orang yang mikirnya kayak
Ini kan pengalaman cuman sekali doang, habis itu udah hilang gitu tuh, nggak apa ya istilahnya, kayak nggak ada bendanya gitu, nggak ada fisiknya gitu. Itu gimana menurut lu? Tapi kan kita bisa abadikan dengan Apa? video. Oh, Begitu no. Jadi sama kayak foto ya? Iya betul. Kalau jadi kayak pengen, kayak gue pengen balik lagi ke suasana itu, gue tinggal lihat video aja. Tapi menurut lu kan kalau ini ya, kalau misalkan nonton konsernya berdua, itu walaupun menurut gue ya, walaupun apa sih harganya ya lumayan lah gitu tuh buat berdua gitu kan, tapi bisa menjadi core memory karena ada kenangan berdua gitu tuh. Kalau sendiri gimana? Gue tuh masih mikir Justru sendiri itu pengalaman lu kayak anjir, gue pengen ngelepas penat gue dengan kesendirian gue, tapi dengan orang-orang yang nggak dikenal gitu. Tapi kan lu fokusnya sama si artis idola lu gitu. Itu lu posisinya sendiri? Enggak, bertiga kan sama teman gue. Oh, yang One Ok Rock ini bertiga juga? Bertiga juga. Akhirnya jadi teman gue. Akhirnya jadi. Itu lu sempat kenalan sama orang luar? Sempet. Jadi kayak di waktu di One Ok Rock itu nggak tahu ya namanya apa ya. Kayak ada orang-orang yang ngebagiin kayak merchandise gitu nih. Merchandise kayak gimana bentukannya? Entah itu bungkusan, tapi isinya kayak ada permen, pin, kayak gitu-gitu. Jadi dibagiin gitu. Iya. Oh iya, ini Kak ambil aja Kak gitu. Oh, pin One Ok Rock gitu ya. Terus? Stiker gitu. Kayak gitu, nggak tahu apa namanya ya. Oh, ya itu ya kayak gitu merchandise lah Ya, macamnya. entah sebutannya apa. Iya, ada yang kayak gitu. Terus lu gimana sempet kenalan? Kenalannya Sama- tuh pas di sebelah, pas nonton konser lu. Oh. Ayo Mbak loncat-loncat lagi. Oh, iya. Karena kita semua fans. Iya, karena kita semua friends kan, Karena kita semua teman. terus akhirnya pas lagu We Are itu kan selalu jadi encore di penutupan kayak We Are langsung nyanyi, terus langsung videoin, ikutan juga kan yang di sebelahnya. Kenalan, Teteh dari mana? Teteh dari Bandung. Oh, ternyata umurnya lebih jauh. Serius. Ternyata anjir nggak kelihatan tuh katanya. Iya kan? Lahiran 95 apa gitu. Jadi Oh iya, terus uniknya lagi ada bapak-bapak Kenapa tuh? konser One Ok Rock tuh. Ada bapak-bapak pas lagu West Night. Wih, lagu mabok. Anjir. Wih, lagu mabok. Dia ngomong gitu. Iya, itu persis bapak-bapak. Wih, lagu mabok. Anjir kataku. Anjir. Bisa-bisanya. Aduh, lucu. Itu sama ya berarti beres ada foto booth segala macam ya? Ada sama. Oh iya, gue juga seneng karena ketemu Gamcul, selebgram. Gamcul 2000. Cosplayer itu ya? Bukan. 2000. Yang konten kreator tentang Jepang gitu. 2000. Oh, kayaknya pernah dengar deh gua. Kayaknya tahu deh. Kayaknya pernah dengar deh. 2000. Si Gamcul ini suaminya. Nah, gue sempat foto bareng. Orang Jepang, orang Indo? Indo. Orang Indo. Oh. Senang banget. Kayak orangnya juga welcome gitu. Itu lu bisa Kayak gitu. ketemu dia gimana itu? Gak sengaja. Gue kayak kenal nih katanya. Terus lu hampirin gitu. Terus gue sampein, Mas boleh foto? Iya. Oh ya boleh. Enjoy ya. Jadi Gamcul ini kan suaminya 2000 ya. Dia nonton 2 hari kan. Seharinya itu dia nonton full nggak pakai HP. Jadi kayak nonton udah nikmatin aja. Terus hari keduanya dia baru ngerekam gitu. Lu kan ngerekam juga kan? Iya, ngerekam juga. Gua tuh sempat berpikir ya. Lu kan udah beberapa kali nonton konser kan? Gua cuman hitung jari lah. Gua tuh sempat berpikir ya. Gua kalau nggak ngerekam itu sayang gitu. Padahal baiknya tidak merekam kan? Iya, menikmati. iya, Gue sempat bimbang antara itu. Gue pas terakhir nonton konser Lomba Sihir itu pas lagi lomba di Kalimantan tuh, gue sambil karena gue juga gak tahu ya lagu-lagunya ya, cuma satu atau 2 lagu doang, jadi gue rekam aja. Ternyata ada yang nyantol lagunya pas selesai ini kan selesai konser. Dan menurut lu gimana nih yang bimbang dalam hal ngerekam atau enggak? Mau nikmati aja full atau sambil ngerekam gitu loh. Itu gimana idola sebetulnya sama lagu yang lo suka apa enggak gitu. Jadi lo Lomba Sihir nih tahu nggak dulu nih? Kalau nggak tahu ya udah nikmatin aja dulu gitu loh maksudnya. Kalau lo suka kayak kadang gua tuh cuma ngerekam pas refnya aja atau enggak kayak lirik-lirik tertentunya aja gitu loh. Oh ini masuk di
apa namanya relate nih sama kehidupan gue gitu. Jadi gue ngerekam tuh pas bagian liriknya aja gitu. Lu ikut nyanyi tapi Ikut nyanyi? Enggak. Kalau ngerekam enggak. Kalau pas ngerekam gue enggak. Karena gue ngerasa jelek banget suara gue. malah suara jadi lebih jelas lagi. Bener gue enggak. Tapi kalau ada yang misalkan, wah ini kayak pas nih kayak buat teriak gitu. Tapi gue ngikut teriaknya doang. Wah gitu. Gue pernah soalnya gue ngerekam, gue ikut nyanyi anjir suara gue aneh banget. Mending gue diem aja. Bener. Kalau pas ngerekam gue nggak ikut nyanyi gue. Karena kan kalau nonton konser kan baiknya ikut nyanyi kan, menikmatinya kan. Menikmati betul. Lu sempat nemuin ini nggak ada orang Jepang yang nonton nggak? Ada serius. Ada. Oh. Jadi, waktu itu gue cuma ngeliat doang ya, mintain tolong foto ke orang Indonesia, enggak ke orang Indonesia. Gue cuma ngeliat doang. Kayak, take a picture gitu. Sumimasen. Iya, sumimasen. Foto ngeliat orang-orang Jepang tuh. Terus gue juga ngeliat cuplikan-cuplikannya, ada di depan juga ternyata ada orang Jepang. Cewek-cewek. Orang Jepangnya. Kayaknya bisa jadi yang nonton di Indonesia tuh antara kerja di sini atau ya, betul. ngincar yang di sini tur yang dan di sini. Waktu itu lagi di sebelah duduk nungguin masuk di venue sambil ngecas HP. Sebelah gue ini berkerudung, berjilbab. Tapi ngomongnya bukan Indo. Entah itu dari mana, negara mana. Gue nggak tahu. Tapi Malaysia Chinese. pun bukan. Enggak, kerudungan. Kalau Malaysia mah Melayu kan, udah iya. pasti lu tahu lah. Entah itu dari Brunei atau nggak tahu gue. Pokoknya ngomongnya beda. Itu dalam tour apa itu? Pas One Ok Rock. Itu Asia Tour. Iya, Asia Tour. Yang lagunya ini bukan sih ada lagu yang jadi opening di film action Kenshin. Itu di nggak ada. Album ini nggak ada. Itu nggak ada. Di album ini nggak ada. Gue lupa nama judul lagunya, gue lupa. Kalau album Kenshin kan yang gue inget pertama itu The Beginning. Oh iya The Beginning, ya benar. Kedua itu Heritage, Mighty Long Fall. Ketiga itu Heritage. Tapi nggak di. Keempat tuh Reignite. Nggak di itu ya, nggak dibawain The Beginning pasti dibawain. Oh The Beginning dibawain. Iya itu salah satu lagu favorit gue juga. Pertama tahu One Ok Rock gue dengerin lagu The Beginning. Itu dari program acara. Dulu itu ada di Banten TV kalau nggak salah. Banten TV? Serius. Apa itunya? Setiap jam 2 itu kayak nayangin musik-musik video klip gitu. Video klip. Terus kita tuh bisa request. Jadi kayak ada nampilin chatnya gitu tuh di sebelahnya gitu. Nah gue tuh dari situ. Chat kayak kita SMS, iya request gitu. Atau enggak ngobrol doang gitu kayak. Nanti muncul tuh. Terus? Ya udah nanti kita request gitu segala macam. Kebetulan kayak muncul nih lagu One Ok Rock gitu kan. Asik ya lagunya gitu. Tahun kapan itu lu? Aduh, sekolah. SMP 2009 kali ya. 2010 kali ya. Lu SMP berarti lu mulai suka dari SMP ya? SMP. Nah, dari situ. Dan ternyata itu soundtrack Rurouni Kenshin yang Samurai X yang live action-nya. Iya, live action-nya. Ternyata jadi berarti lu udah lama banget ya untuk suka One Ok Rock ini ya. Justru berarti sebelum lu suka anime ya? Anime sih dari dulu. Anime duluan. Habis itu lu kenal yang One Ok Rock ini. Kenal musik Jepang sih kayaknya dari teman gue juga sih dari SMP tuh. Jadi dia tuh sering dengerin band Jepang visual kayak gitu. Kayak dandanannya tuh Harajuku gitulah. Gotik gitu-gitulah segala macam. Iya, serba hitam visual gitu ya. Kayak itu. Terus ada yang disebutnya Bishonen. Bishonen tuh dia cowok tapi gayanya ke cewek-cewekan gitu. Disebutnya Bishonen kayak gitu. Terus musiknya tuh kayak menurut gua asik kan. Kayak alternatif rock. Terus alternatif rock ini One Ok Rock? Bukan. Bukan. Waktu itu gua The Gazette dengernya. The Gadget? Iya, The Gazette. Itu apa The Gazette? Band Visual Kei. Visual Kei itu nama apa ya? Style kali ya mungkin. Style, bukan style, ya. Style musik. Oh, style musik. Bukan nama jadi produksi gitu bukan, kan? Produksi musik bukan. Jadi kayak misalkan style musik Visual Kei itu ada band-band apa aja gitu, kayak The Gazette, Deluhi. Kayak Mazles Mizer gitu-gitulah, banyak gitu. Itu band-bandnya. Jenisnya bukan genre ya? Jenis.
Gue baru denger soal ini. Kalau Iya. alternatif rock kayak pernah denger kalau gue alternatif rock. Iya, lebih ke stylenya sih, Oh, style lebih ke visual kayak gitu. Oh. Jadi kayak entah itu, ya Style itu tadi fashion. Oh, style lebih ke style fashion ya. Oh. kayak gitu, kayak model ya itu sebutannya bisonen lah, kayak cowok-cowok stylenya tapi kayak kelihatannya kayak cewek. Itu nih, masih gitu. masih dilakuin nggak sih style-style kayak gitu? Kayaknya kalau untuk di sana masih deh, Masih ya? masih. Tapi One Ok Rock masih? One Ok Rock bukan arahnya ke sana, bukan visual bukan ada kesana. kayak, bukan. Oh. Gue baru dengar soalnya yang Terus hal-hal sama kayak gitu. tuh kiblatnya J-Rock, Art and Seal kalau pernah denger. Mhm. Laruku itu kiblatnya J-Rock, kalau lu dengerin lagu Art and J-Rock Seal Indonesia tuh. kan? Iya, J-Rock Oh, iya. Indonesia. Itu pasti ini mau band J-Rock nih gitu. Kayak mirip banget gitu. Personil 4, terus suaranya hampir sama. Mhm. Berarti band Jepang pertama lo tuh One Ok Rock? Iya, One Ok Rock. Terus setelah itu temen gua sering dengerin lagu band-band yang tadi yang gue sebutin visual kayak itu, gua kayak tertarik juga nih, gue suka sama stylenya juga nih, kayak walaupun alay ya kayak hitungnya alay, cuman kayak ini tuh beda dan menurut gua keren gitu loh. Walaupun alay gitu. Lu sempat ngelakuin nyoba fashionnya? Sempet. Oh sempet Serius. Jadi gimana lo stylenya pada saat itu? Gue waktu itu suka sama bassnya The Gazette, dia tuh sering nutupin hidung gitu. Masker Iya, gitu. bukan masker tapi apa ya namanya? Noseband lah sebutannya noseband. Cuman nutupin hidungnya doang gitu. Oh, kayak pemain bola itu kan sih? Beda ya? Beda. Oh, beda. Jadi kayak cuman sebetulnya kayak shell gitu, tapi hidungnya doang nu. Garis doang atau nutupin Garis. hidung doang? Oh, garis doang Oke, gitu. Oke. Nah, Garis kayak doang. gitu, kayak style unik gitu. Maksud gua kayak beda gitu. Bass kan, pemain bass. Terus gue ikutin kan, gue style kayak Rambutnya juga mirip-mirip emo, cuman Oh iya, kebayang kalau mirip emo mah. mirip-mirip emo, cuma ini Japanese style-nya gitu. Kayak ya udah kayak rambut di poni segala macam. Ya udah kayak Karena gitu. eranya juga sih ya. Iya, mungkin betul, ya. Karena eranya. eranya juga ya pada saat itu ya. Kayaknya sekarang juga kayak udah visual kayak udah kayak yang udah memudar. tertutup lah ya. Udah memudar kali ya mungkin ya. Gitu. Lu selain One Ok Rock kalau band Jepang apa yang lu suka? Art and Seal. Apa? Art and Seal. Itu band legend menurut gua. Laruku itu. Gua baru dengar malah yang ini nih. Itu kiblatnya J-Rock itu Art and Seal. Oh. Jadi kadang kalau ada yang misalkan ini mau niru band Laruku, band Art and Seal nih, J-Rock nih gitu-gitu. Padahal enggak. Cuma kiblatnya emang ke sono gitu tuh. Karena banyak yang ngejudge-nya, ini mirip ini gitu. Ini mirip band. Tapi yang Red and Seal ini masih hidup? Masih. Oh, masih hidup. Kan si vokalisnya itu sekarang ngisi soundtracknya Demon Slayer nu. Featuringnya My First Story itu adiknya Taka One Ok Rock. Si Hyde. Kalau itu sama-sama rock juga ya? Sama-sama rock sejenis juga. Ya? Iya, Rock jenisnya. Ya? Berarti lu emang genre favorit lu emang rock ya? Ya, sebetulnya rock sih. Karena dia gimana ya? Kalau menurut gua genre musik rock itu walaupun agak keras, tapi liriknya itu sebetulnya dalam gitu tuh. Jadi kayak yang relate nih sama gue. Walaupun rock gitu ya. Berarti kalau misalkan baby metal lu masuk nggak? Masuk. Oh, masuk ke baby masuk metal. dong. Gue juga tahu baby metal dari SMP. Itu dari baby metal tuh dari kecil Kecil sampai ya, benar. Gila, luar biasa banget tau. Dia Gua kan- nggak ngikutin ya tapi gitu. Gotik kan ya kalau dia style-nya kan, hitam-hitam segala Unik macam. sendiri Terus cewek-cewek sambil Gua seru. gua nggak Itu masuk gue tuh. lucu banget tuh kayak, suka nih, unik banget kata gue kan. Lu tuh lebih banyak konsumsi J-pop kultur ya selama lu Bisa jadi. sampai sekarang gitu tuh ya kan. Sekarang aja kan lu masih konsumsi itu kan. Iya gitu. betul. Tapi Korea juga gue suka. Oh. Korea gue juga Lu suka. Korea juga suka. Selagi musik itu enak menurut gue, Iya, gue iya. masuk gitu. Korea juga lu masuk. Korea gue masuk. Padahal ini kan maksud gua padahal kan dari bahasa aja udah beda kan. Iya. Dari bahasa udah beda gitu tuh. Terus kayak kalau misalkan lu biasa nonton anime terus ngedenger J-pop itu masih masuk. Iya, masuk. Kalau Korea kan udah Korea, beda iya, gitu. beda. Apalagi Cina gitu tuh misalkan. Aduh. Itu bakal Iya, beda. iya. Tapi lu apa yang bikin lu bisa masuk ke lagu K-pop gitu tuh? Awalnya gue gara-gara main Ayo Dance. Emang ada K-pop ya? Ayo Dance? Ada, justru lagu-lagu Korea banyak. Oh, karena gua gak main Ayo Dance ya? Iya. Terus gimana kan? Terus kayak yang, lagunya seru ya kata gue kan, seru kayak. Berarti terus pas SMP lu ya?
SMP, SMA kalau Korea SMA nih. Kayak Tapi kalau main Ayodannya SMP. SMA. SMA, oh lu SMA. pas SMA. Terus, Ayo Dance Mobile itu waktu itu HP di HP. Oh di HP. Gua kira pas masih di PC. Oh yang di HP. Oke. Terus kayak musik-musiknya seru ya, kayak lucu aja gitu. Sambil ngedance kan. Kadang gua tuh suka sambil ngeliatin video klipnya suka karena ngedance-nya juga. Gitu kayak lucu ya, orang-orangnya juga menarik menurut gua. Kan ya look Asia lah. Iya, sama betul. kayak Jepang juga kan. Itu girl band kah atau apakah yang lu pertama kali suka itu? Girl band. Girl band. Apa itu? Twice. Oh, Twice. Yang bikin lu masuk banget tuh pas lagu apa itu? Itu lagu Signal. Gue nggak bisa nyanyiin ya. Gak ada yang ngetes. Gue kemarin sama temen gue juga gak dites untuk Gue nggak bisa nyanyi. nyanyi ya. Cuma tahu ngedance gitu. Oke gitu. Suka aja gue suka ngedance. Lucu. Itu Twice masih ini nggak? Masih aktif nggak? Masih Masih aktif. aktif. Kemarin kan sempet featuring sama siapa gitu, Megan atau sama siapa gitu, lupa gue. Itu judulnya Strategi. Pernah konser di Indo? Pernah waktu itu. Nah itu kebetulan di tahun itu barengan semua Sama? Yang apa? Idola gua. Yang 2023? Iya. Februari itu kan One Ok Rock. Niki tahun depannya. Twice itu Desember Desember 2024. 2023. Oh 2023. Desember. Oh. Jadi kayak berurutan Iya, gitu iya. tuh. Aduh kata gue mau nonton yang mana? Duit gue kemana ya Allah? Ini masalah duit nih. Iya itu masalah duit. Kalau duit ada semua. Dan kalau itu harus pilih salah satu Kalau lu kaum mendang mending. Iya, bener. Kalau lu anak sultan, anak pejabat ya gas lah. Kalau emang self reward itu lebih ke konser sih bisa Iya, diusahakan betul, gitu loh. iya. Sama gua suka Chan-nya gitu tuh. Chan tuh kayak teriakan sorakan fans gitu tuh. Fans Chan apa ya namanya? Chan ya kalau nggak salah. Gua nggak tahu sih. Kalau kata bahasa X tuh cemiu ya. Koreksi me if I want. Itu ya, fans Chan kayak Gimana maksudnya itu? kayak JKT itu kayak gimana sih? Yang biasa megang joystick gitu. Oh itu ya, fans Chan gitu. Oh itu dari fansan. Suara-suara fans gitu apa gitu ada kan setiap girl band atau idol K-pop atau apa tuh kan kayak ada fans Chan-nya gitu kayak suara-suara mau Chan sana Chan gitu. Oh Ada kayak teriakan gitunya gitu ya? nyebutin personilnya kalau Twice gitu. Itu personilnya sempat ada regenerasi atau sama semua? Nggak ada, sama semua. Sama semua Sama dari semua dulu. dari dulu. Nggak ada perubahan. Nggak ya? ada perubahan. Tapi masih terakhir sempat ini nggak update album terbaru kah gitu? Itu yang terakhir yang featuring sama itu Megan itu. Oh, itu yang terbaru ya? Iya terbaru itu paling terbaru. Selain Twice lu ada lagi nggak? Twice, New Jeans sih. Terus New kalau boybandnya gue suka BTS. Oh BTS. BTS gue suka. Berarti emang lu ke pop culture nih sangat lu Sangat. sukain banget ya? Sebetulnya gue K-pop itu dari SMP nih sebetulnya. Dari SMP. Dari SMP gue. Berarti lu semua lu konsumsi ya? Musik Ya kan? itu gue seneng banget. Musik itu gue seneng. Terus SMP itu gue suka boyband namanya Shiny. Shiny terus Super Junior gue suka. Karena tahu Era-eranya lagunya. sih Iya pada saat era-era itu ya. Girl Generation yang sempat Anda undang wanita di sini itu. Ya itu, saya tahu itu. Tahu girl band yang dulu juga. FX gitu. Karena iya pada saat lu sekolah ya kita sekolah emang era girl band Iya, gitu kan. betul, Girl band, bener. boy band kan. Apalagi makanya di Indonesia pun sampai kayak bikin juga gitu kan. Kayak ada Iya, Smash gitu ada tuh, Smash, ada GGM. XO9 segala bener, macam. banyak lah gitu tuh era-eranya Dragon kan. Boys. Ya wah. Selain dunia musik ya kan lu bukan sempet sih, selain dunia musik kan lu suka juga kan dengan animenya kan. Lihat aja lu pakaian lu sekarang ini. Lu pakai baju apa ini? Ini Spy X Family. Nah, Spy X Family. Coba tunjukin ke Iya, kamera tuh. Spy X Nah, Spy X Family. Dan ini Belakangnya. Scott Legend. Oh iya, kelihatan tuh. Attack on Titan. Dari Ini anime Attack on Titan. Dari Attack on Titan. Udah tamat juga kan? Sudah tamat. Sudah tamat dan sesuai ekspektasi lu endingnya. Tidak sesuai sih sebetulnya. Karena ada pro dan kontra kan. Oh, iya, Ketika Eren mempunyai pemikiran sendiri ingin membinasakan manusia karena ingin tidak terjadinya perang lagi, itu sesuatu hal yang tidak mungkin kan. Karena perang itu akan terus berlanjut, era akan terus berubah gitu kan.
Nggak bisa ya Dan. Nggak Tapi bisa. rating tetap sama, bagus menurut lu atau Bagus. Bagus. Karena apa ya? Nangkep dari cerita-cerita atau visualisasi realita gitu loh. Gua tuh belum sempat nonton sampai selesai ya. Oh, Baru belum sempat. pas cerita flashback yang pada saat kayak asal muasal gimana Titan bisa ada di kampung halaman dia Ya, gitu ya, tuh. betul. Ternyata kan disuntik gitu kan terus kayak dilepas gitu kan. Gue sampai situ doang belum gua lanjut. Nggak tahu gua udah keburu malas duluan kan. Tapi lu selain Attack on Titan atau Spy Family, lu suka apa aja? Anime. Pertama yang pasti sih ya. Ini terserah mau dibilang overrated, Apa tuh? udah pasti jelas One Piece. Kenapa dibilang overrated? Karena gue setuju dengan Mas Eno Bening. Apa kata dia? Karena One Piece itu udah selesai di era Art Skype. Skype itu yang di Enel. Enel ya? God Enel. Udah. Kenapa? Karena ceritanya sekarang lebih keburu-buru. Keburu-burunya gimana maksudnya? Keburu-burunya kayak yang tiba-tiba penulisannya kayak Kayak apa? Kayak ngejar-ngejar untuk Iya, cepat betul. selesai gitu. Kalau menurut udah gua, lama banget. iya udah lama Udah banget. lama banget lah itu. Karena nanti balik lagi yang gue dengar katanya ujung-ujungnya itu ke teori heliosentris, berpusatnya sama matahari. Luffy sekarang jadi Dewa apa? matahari ya? Sun God nikah kan, dewa matahari. Nah, nanti orang-orang itu pada berpusatnya sama Luffy. Berpusat tuh gimana maksudnya? Berpusatnya itu kayak jadi semua itu ini takut salah sih gue juga ya. Ya ini pendapat lu aja. Gua aja ya. Jadi semua itu kayak berpacunya itu sama si Luffy, bergantungnya sama si Luffy karena dia itu sebagai ya itu tadi heliosentris itu kan pusatnya tata surya ya. Kalau nggak salah ya ini gue juga takut salah. Iya. Jadi semua itu nanti maksudnya dunia itu ada di tangannya Luffy lah maksudnya untuk mendapatkan kebebasan ini, suatu kebebasan ya. Berarti si Luffy ini kayak apa ya? Dia ini perihal kekuatan atau apa yang lu maksud ini? Perihal ya kekuatan. Karena kan gue sebelumnya karena kita di prank selama 20 tahun ya. Udah lama banget ya. Yang kita kira manusia karet, gue tuh punya persepsi sendiri sih soal manusia karet itu kan. Gue ngambil dari kata-kata Bang Uus. Itu Uus apa nih? Uus botak. Gitu. Itu benar sih kenapa dia karet? Karena dia tuh menerima dengan kondisi teman-teman yang kayak gitu. Misalkan Usopp tuh sering bohong gitu kan. Si Luffy ini ya walaupun dia bohong ya gue terima-terima aja gitu. Iya. Karena dia sebagai teman kan nakama. Sanji kan dia suka cewek segala macem, tapi kan dia nggak pernah mukulin kalau cewek gitu kan. Dia terima-terima aja. Zoro tukang nyasar segala macam, mabok gitu. Si Luffy ya terima-terima aja gitu. Iya. Nami mencuri itu pas awal-awal Nami tuh. mencuri, kucing pencuri kan, gitu segala macam. Itu. Jadi semua diterima gitu ya. dalam Diterima segala- karena kan karet itu kan elastis ya, maksudnya diterima tapi dipantulkannya lebih kenceng gitu, lebih kuat gitu. Itu sih kayak ada sisi teori semiotikanya lah. Anjir gitu. Udah bahas komunikasi. Tapi kan sempat digandang-gandang si apa tuh yang cewek anaknya Kaido itu bakal jadi terus selanjutnya. Itu kenapa nggak jadi itu? Itu kayaknya teori Oh, fans aja sih. Terus kadang kayak Eiichiro Oda tuh bisa belokinnya gitu. Kayak aduh udah ketebak nih gitu kan. Tapi bakal ada next crew lagi kan? Atau emang nggak ada? Aduh, menurut lu? bingung sih. Kayaknya ada, tapi kayaknya Vivi kalau menurut gua balik lagi. Balik lagi ke Arabasta berarti? Bukan, maksudnya ngikut Luffy ini ngarungi ke Laugtail. Menurut gua ya, Vivi. Ada clue-nya ke sana, mengarah ke sana. Atau bakal iya. dibelokin lagi nih. Kalau menurut gua ada sih, kayak kan kalau waktu di Art Alabasta tuh kan ngebuat X gitu kan, yang kayak gini. Oh iya. Nah, itu.
Oh, korelasinya ke sana. Iya, Jauh banget ya. itu. Ininya callbacknya ya. Soalnya kan kayak nanti kita kan bertemu lagi ya gitu segala macam. Iya ada janjinya kan. Gitu. Hmm. Pas berpisah itu kan pada ngangkat jangan tangan kayak gini Aha, semua tanda X itu. Itu keren banget sih. Tapi lu kan sudah lama mengikuti One Piece kan. Sudah lama. Cuma menurut ya, lu si Raja Bajak Laut nih apa yang dia tertawakan? itu no. Soalnya pas di Arts Wano ya kalau nggak salah. Luffy tuh ngomong sesuatu tapi yang nggak ada suaranya itu tuh, tahu nggak lu? Oh, gue nggak inget. Dia ngomong sesuatu kayak nggak ada suaranya tapi ada yang kaget, ada yang ketawa kan. Itu kayak masih tanda tanya nih. Ini Luffy nih tujuannya apa sih gitu tuh. Terus kayak tiba-tiba Golden Roger udah nyampe situ ketawa doang tuh kayak apa? Kita juga berpikir kan gitu kan. Kayak apa sih Iya. sebetulnya Apa yang mau One Piece ditunjukin? ini Apa yang mau sih gitu. ditunjukin Iya, gitu. gitu. Apakah ternyata yang dilihat itu kosong gitu tuh, nggak ada apa-apa, makanya dia ketawa. Ternyata apa yang kita cari itu sebenarnya nggak ada gitu tuh. Cuman iya, sebuah benar. petualangan bersama teman-teman doang misalkan gitu. Keluarga. Dan ya itu tadi One Piece itu kayak kita tuh punya tujuan itu kayak misalkan Shirohige. Dia tujuannya tuh ingin berkeluarga kan. Siapa? Shirohige. Oh, Shirohige ya. Whitebird. Iya. Dia itu cuman kayak pengen punya Bangun keluarga doang ya. kan, kayak. Benar. Nah, dia itu nganggapnya One Piece itu ya udah ini gue bisa dapat keluarga, ini One Piece gua gitu loh. Harta gua gitu ya. Iya, yang paling berharga. menurut gue itu sih kayak oh itu tuh One Piece tuh mempunyai arti yang lo artiin sendiri gitu loh. Menurut gue itu. Tapi kalau misalkan ini Maya, misalkan ternyata One Piece yang dikejar-kejar sampai seluruh bajak laut ternyata hanya sebuah benda satu doang gitu tuh. Makanya si Goldie Roger ketawa, itu bakal kecewa nggak sih Friends? Termasuk lu? Tergantung eksekusinya. Tergantung eksekusinya gitu. Kalau eksekusinya oke, masuk ke alur cerita, gua terima. Cuman kayak yang macamnya ini deh, Haikyuu deh, kayak nggak nyambung sih. Tapi gua kayak agak kecewa sedikit kayak itu. Lu nonton Haikyuu yang movie nggak? Gue belum nonton Haikyuu semuanya. Jadi kalahnya cuman karena keringet kepleset gitu doang. Kayak aduh gue kecewa gitu iya ya? sepele gitu doang. Ya udah deh, gitu doang nggak klimaks lah gitu. Jadi kayak kalau si Oda eksekusinya bener kayak bagus nyambung ke alur cerita sebelum-sebelumnya, gua Respect. Karena kan tapi kalau yang kayak cuman gitu, Iya. enggak. Kacau itu. Emang harus dibangun sih emang ekspektasinya juga ya. Sama kayak pas Naruto. Kan Naruto kan tujuannya udah jelas kan, pengen jadi Hokage. Beneran jadi Hokage. Eksekusinya juga jelas gitu tuh. Klimaksnya dapat gitu kan, dia harus bertarung segala macem lah gitu tuh. Nah, kalau One Piece itu kan untuk mendapatkan sesuatu kan, sama untuk bisa dapat gelar Raja Bajak Laut, ya kan? Sebetulnya tujuan Luffy pengen jadi Raja Bajak Laut itu pengen ngewujudin impian ini yang kayak gini, yang sebelahnya nih, No. Sebelahnya siapa? Enggak, bukan yang satu ini nih, yang enggak disebutin itu. Yang ngomong tapi enggak ada suaranya gitu tuh Luffy. Jadi teman-temannya tuh ada yang ketawa, ada yang kaget gitu. Itu sebetulnya kenapa alasan Luffy jadi pengen jadi Raja Bajak Laut. Itu sebetulnya. Oh. Jadi sebetulnya tujuan utama Luffy itu bukan jadi Raja Bajak Lautnya. Taruh nih. Sebentar diruntut dulu ya. Jadi kan pas awal-awal kan dia selalu kayak ngomong pengen jadi Raja Bajak Laut sampai teman-temannya mendukung Zoro, Sanji segala macem. Sampai kayak banyak yang overclaim kayak dia bakal jadi Raja Bajak Laut yang musuh-musuhnya kan. Tapi kan dibantah dengan krunya kalau bahwa Luffy bakal jadi Raja Bajak Laut. Tapi kenapa lu bisa belok gitu? Menurut lu? Bukan belok, dalam artian tujuan utamanya bukan Raja Bajak Lautnya, tapi untuk mencapai keinginannya Luffy ini, Luffy ini harus jadi bajak laut dulu, Raja Bajak Laut dulu gitu. Jadi ada dia mendapatkan ini, mendapatkan ini A, tetapi untuk mendapatkan A dia harus jadi Raja Bajak Laut dulu. Untuk bisa mewujudkan itu ya. Sebetulnya ya gitu. Karena nggak tahu nih, belum ketahuan karena tujuan Luffy ini apa sebetulnya. Tapi bukankah mendapatkan One Piece itu bisa dinobatkan menjadi Raja Bajak Laut? Mungkin kali ya. Karena kan Whitebird tuh kan yang digadang-gadang bakal jadi Raja Bajak Laut ya, karena belum dapat One Piece kan. Karena kan ya udah deh, Golden Roger itu kan di kayak ya udah deh lo aja deh gitu. Karena gue udah dapet One Piece gue nih, keluarga gue ini nih gitu. Iya. Golden Roger, iya bener ya.
Shirohige kan satu generasi sama Goldie Roger satu ya. generasi. Tapi kenapa lu setuju kalau cerita One Piece itu nyampe di Skype doang? Tapi si Dewa Petirnya masih hidup kan ya? Iya betul. Channelnya masih hidup kan? Ya itu tadi nanti bisa jadi kejutan ya. nanti ceritanya makin ngaco nih, kayak entah itu Luffy ke bulan atau segala macam gitu loh maksudnya. Jadi kayak udah kelar tuh udah di sini gitu tuh. Makin kemana-mana. Makin kemana-mana betul. Nantinya kayak Boruto jatuhnya. Emang tapi kan Boruto kan kayak udah Naruto tuh udah selesai di Naruto gitu tuh. Emang. Nggak usah munculin Boruto kan. Lu setuju nggak? gua nggak nonton Boruto tapi Iya, gua juga nggak mendengar nonton. baca-bacanya sih iya Ya, cukup di gitu Naruto tuh. karena emang jalan ceritanya kan udah terbangun nih kalau Naruto bakal jadi Hokage gitu Ya. dan udah selesai jadi Hokage ngebangun desanya lah gitu terus segala macam. Nah kalau One Piece kan beda lagi kan dia si Luffy tuh udah jelas ngasih tahu kalau dia pengen jadi Raja Bajak Laut ya biasalah anime shonen kayak gitu Iya, lah gitu benar, kayak benar. Boku no Boku no Hero Hero, Academy juga gitu nah. kan anime shonen sama selain itu kan pengen dapat One Piece untuk bisa jadi Raja Bajak Laut ngerasa Sampai kayak di udah sini- cukup selesai ya di cukup Skype aja sampai ya. di situ aja deh kayak. Soalnya Enelnya pun masih berpetualang ke bulan gitu tuh. Lah? Iya. Kalau baca manga kan kayak ada yang lembaran-lembaran kayak gambar. Ini yang terbaru atau Enggak, kayak selama baca manga. Ntar dulu sebentar. Yang ngejelajah di bulan tuh pas Arch Skype atau udah lewat? Udah lewat. Oh, Maksudnya udah lewat. kayak selingan cerita Enel itu lagi berpetualang di ternyata bulan gitu. manga Iya, tuh iya, sempet serius. ada panel untuk Iya, ada panel-panel kayak gitu-gitunya, no. Gua nggak tahu ini soalnya di anime kan nggak ada split button. Enggak, di manga kan. Jadi kayak besar yang enggak maksudnya besar kemungkinan apa kecil kemungkinan gitu. One Piece ini nanti bakalan ke bulan gitu tuh. Kayak ceritanya makin ngaco lagi gitu tuh. Tapi kan yang art sekarang aja di Egghead aja nggak ya masih nyambung kan? Masih nyambung. Kan? Ke pas dia ke dunia Skype aja kan masih nyambung gitu kan. Masih logis gitu dengan cara dia ke atasnya kayak gimana gitu kan. Terus turunnya gimana gitu tuh. Sampai ke bawah air ada dunia bawah air bawah laut juga kan. Jadi kan masih ini. Kalau sampai kayaknya enggak ini deh. belum relevan sih menurut gue ya kalau sampai Iya harus ke kan? bulan kan. Iya, Belum betul. relevan sih, Makanya cuman kayak tapi ada kayak panel-panel di manga tuh Enel tuh lagi berpetualang di bulan gitu. Oh itu kalau udah di tease kayak gitu mah bakal ada kemungkinan ke sana berarti di bulan ada kehidupan Iya, dong. karena kan One Piece tuh kalau belum ditunjukin mayatnya itu kan orang ini belum mati nih kan. One Piece tuh. Iya. Jadi Enel cuman kepental doang kan ke bulan gitu. Udah. Ya emang sih bener kayak sama krokodil juga kan belum mati Iya, kan taunya kan di penjara kan. Tapi ya tergantung eksekusinya kan. Iya, Kalau misalkan di gimana bulan eksekusi bakal kayak gimana si kan. Oda. Yang penting dan ini penulisannya kenapa gue bilang apa ya serada ngaco sekarang kayak misalkan kita muncul episode nih opening lama gitu, terus nunjukin ini Nami ada di sini segala macam kan lama di situ kan Opening kalau iya, jelasin kan? dulu ya. Jelasin dulu terus nanti ketemu berantem nanti slide-nya berubah lagi frame-nya siapa lagi gitu kan terus udah teriak-teriakan ngulur gitu waktu segala ya, macam ngulur waktu. ujung-ujung to be continued ya gitu-gitu nu. Tapi kenapa ya sekarang ya episode terbaru ini One Piece baru aja ngadain opening, sebelumnya kan ending doang. Salah. Iya. Kenapa kan biasanya opening doang. Ternyata pas yang terbaru ini ada endingnya. Sebelumnya ada endingnya nu. Oh, sebelumnya ada endingnya ya? Dulu tuh ada endingnya. Oh, dulu ada endingnya ya? Lagu Memories tuh sebetulnya lagu ending. Oh iya, gue lupa soalnya karena gue ingetnya kan episode yang paling baik itu nggak ada endingnya kan, langsung Iya, to be continue betul. kan. Diadain lagi ya. Mungkin yang iya, terbaru, diadain lagi. Ya. Makanya gue pas yang nonton yang terbaru, loh ada endingnya gitu kan. Padahal menurut gue itu sebagai ciri khas ya dari anime-anime yang lain ya. Dan itu bisa memangkas durasi yang ada opening, ada ending gitu kan. Itu sih. Kelamaan. Sama Openingnya. kayak pas Wano itu lama banget itu. Iya, asli. Itu lama banget. Opening sampai 1 menit 30 detik apa berapa gitu. Gila kata gue. Itu- ada yang 2 menit apa ya kalau nggak salah. Oh. Openingnya tuh. Itu arts terlama itu Wano tuh. Build up-nya terlalu lama tau. Dan yang gua gak expect tuh kalah 2 kali kan kalau nggak salah Luffy itu. Oh iya benar. Kalah 2 kali terus tiba-tiba ketiga kalinya kalah tapi sampai kebangun kan awakening-nya. Oh iya benar. Gear 5, Gear Gear 5. 5 langsung jadi Sun God Nika.
Ya udah. Menurut lo overpower nggak dia San yang Gear 5 ini? Aduh, Belum gimana ya? Karena kekuatannya tuh gimana imajinasinya Luffy sebetulnya. Mhm. Jadi sebetulnya mau ngelawan apapun harusnya sih bisa gitu. Mhm. Tapi waktu Art Edge, Egghead ini ngelawan Saturn tuh kayak masih ini kewalahan gitu. Lawan siapa? Saturn. Oh, Saturnus. Iya, Saturnus. Karakter ya? Gue belum nonton Oh, sampai sana. belum. Belum nonton sampai sana. Tapi enggak apa-apa, belum nonton sampai sana. Manga kan di mana? Heeh. Apa yang salah satu Gorosei? Oh, Gorosei. Iya, Betul, salah satu Gorosei. Heeh. Kayak masih Oh, Saturnus itu Gorosei. Oh iya, lanjut. kan kekuatannya itu yokai ya. Yokai itu dalam artian mitologi di Jepang kayak yang Ya, hantu gitu, demon. hantu Heeh. tapi aneh-aneh lah bentukannya kayak gitu. Terus kayak masih kayak gini gitu kekuatannya gitu loh. Berarti masih ada tingkatan lainnya. Iya, betul, kayak nanti ini bakal ada apa lagi nih gitu apa tuh. ada Gear 6 atau apa Aduh, gitu kata ya. gue Ada- kan ada yang padahal kayak yang ini udah epic sebetulnya nih. Sangat nikah muncul, tapi pas di Kaido kan. Heeh. Tapi masih ada nih musuh-musuh Luffy yang lebih kuat. lebih kuat lagi Tapi gitu. bagus sih dengan ada kayak gitu ya, membuktikan bahwa yang 4 bajak laut terbesar itu sebutannya apa? Yonko. Ya, berarti yang ngasih tahu kalau di atasnya Yonko tuh ada yang lebih kuat gitu kan, dibanding Marine ya kan. Marin, oh iya. Dan muncul lagi itu sekarang kan ada namanya. Gue spoilerin. Gak apa-apa. Holy Knight kan namanya. Holy Knight itu apa? Holy Knight itu bawahannya Imu Sama. Imu sama ini siapa? Imu Sama ini, aduh lu Gue gak apa-apa, lanjut aja, lanjut. jauh banget berarti ya. Gak apa-apa. Ini kayak yang di atasnya Marijoa gitu tuh. Oh. Kayak si pemimpinnya musuh keseluruhan dunia lah. Jadi kayak dia Di atasnya Gorosei ya? Iya, di atasnya Gorosei dia. Oh, di atasnya Gorosei. Berarti banyak pengenalan karakter. baru. Benar. Dan gue mau sebutin lagi nggak nih, boleh nggak? Kenapa? Shanks tuh punya saudara. Kan dia punya anak juga sih kan. Siapa sih ini yang Si Uta. Uta itu. Itu masih ini, itu masih Iya, masih teori-teori ini. Uta itu sebetulnya kayak ceritanya tuh sama kayak Shanks waktu ditemuin Gold Roger. Oh. Kayak ada bayi terus diambil, diasuh gitu doang. Kayak jadi Spin off doang sebetulnya. Iya, emang kayaknya menurut gua juga spin off itu. Spin off doang sih kayaknya kalau menurut gua. Dia punya saudara, anggota Holy Knight. Anjir. Makin seru berarti. Ayahnya ada, ayahnya Shanks. Iya. Anjir. Berarti emang Itu- banyak yang perlu dieksplor ya. Dan apa namanya, Saturnus itu matinya gampang banget sama Ibu Sama. Cuman diplototin doang Ya, udah. kocak. Ya, Kebakar dia udah. Kocak. Kayak yang ini kekuatannya apa sih gitu. Udah penggantinya Saturnus tuh si ayahnya Shanks itu diisi posisi Berarti Gorosei ini itu. gua selalu berpikirnya Seng itu lebih kuat. Iya, betul. Overpower lah istilahnya gitu. Karena belum ditis sampai sekarang kan belum dikasih tahu gitu. Dan tuh. ternyata si Shanks itu keturunan apa? Kalau di yang nempatin Marijo tuh Naga. Tenryubito. Oh, Tenryubito iya. Tenryubito. Ini kayaknya udah masuk ke babak di mana Seng bakal terlibat banyak ini. Ya jangan berekspektasi lah. Iya Seperti film Red kemarin. Iya sih emang screen time dia sebentar pas lagi actionnya. Dan kayaknya buah iblisnya itu ada di pedangnya. Oh bisa ya? Bisa. Oh, Kayak bisa waktu ini kan siapa di Enies Lobby sama Alabasta tuh kan ada yang anjing yang baseball itu. Gue lupa. Itu kan apa? yang meledak itu loh, bola meledak itu loh, anjing. Terus ini siapa yang mukanya itu yang nyiksa Robin waktu di Enies Lobby kalau lo ingat. Itu Kenapa kan pedangnya gajah. Oh. Dia yang makan buah iblisnya si pedangnya itu. Oh, Gitu. gue lupa ya ternyata buah iblis tuh bisa di Iya. benda ya. Bisa. Bukan Di cuma senjata. manusia doang ya. Karena udah ketahuan tuh yang saudaranya Shanks itu kekuatannya itu dari pedangnya itu. Bisa overpower ini, bisa kayak pengguna, Pengguna. buah iblis Iya. sama senjatanya juga buah Iya, iblis betul. gitu kan. Lah kalau ada pengenalan karakter baru yang kayak gitu, mau Kurohiga bukan apa-apa dong. Sepele dong. Nggak ada yang tahu. Kurohige kan belum di ini ya. iya. Dan ternyata kekuatannya saudaranya Shanks ini pedangnya tuh Cerberus. Salah satu mitologi Nordik kan, Cerberus. Dikira ya ini apa teori gua ya, dikira gua itu bakalan buah iblisnya Kurohige karena
waktu perang sama Goldie Roger ini si Marco nih ngelihat Kurohige nih, oh ini tubuhnya beda nih. Si Marco Phoenix gitu. Iya, Marco Phoenix itu kan. Ini orang ini nih beda nih kayak nggak pernah tidur gitu. Terus dia itu makan buah iblis yami-yami kan taunya kan. Itu buah iblis kedua gua kira. Terus makan lagi yang gempa Gura-Gura Nomi kan. Oh iya, ngambil dari White Bird Shirohige. itu kan. Nah, dia udah 3 nih berarti nih. Jadi Banyak banget ya. iya, jadi kayak yang Cerberus 1 karena kan kepala 3 kan Cerberus itu. Jadi badan yang pertama 1, si Yami-Yami 1 sama Gura-Gura Nomi 1 Berarti maksimal itu 3 dong itu ya? teori gua Teori lu awalnya. ya? Taunya Cerberus itu ada di buah iblisnya si pedangnya saudaranya Shanks itu. Ternyata itu salah Kebantah ya, ya, kebantah terbantah jadinya ya. enggak bukan Berarti ternyata. masih belum diketahui ya. Iya, kenapa belum diketahui. Bisa 3 buah iblis ya dan nggak 2 kan 2 buah iblis. baru 2. Baru 2 dia. Heeh. Entah itu emang kemampuan si Yami-Yami Nomi emang bisa nyerap kekuatan buah iblis atau gimana gitu. Itu masih belum dijelaskan. Iya, masih ya. belum dijelasin. Menurut lo ada prediksi nggak sih kalau sebentar lagi bakal selesai dari Yang ngeliat jalan gua ceritanya? katanya yang gue denger infonya 5 tahun lagi bakalan tamat, 5 tahun lagi bakalan ini sampai 2025 loh. Sang sebelum dikenalin kekuatannya Iya, aslinya gitu tuh. Baru terakhir kan kayak nebas si Kamusari itu kan nebasnya Yuta Skid kan. Nah, kan itu kelihatan tuh pas nonton anime. Lo nonton nggak animenya? Yang Keluar burung. Oh, gua nggak inget. Kayaknya buah iblisnya Griffon. Burung apa tuh namanya? Gua belum lihat. Griffon kayaknya lah gua pokoknya. belum lihat. Itu kan cahaya Hmm. burungnya kayak gitu. Nah, udah berarti kayak ke-spill-nya pedangnya si Shanks itu punya kemampuan buah iblis. Berarti ini bakal banyak yang perlu dieksplor sih. Soalnya dari melihat jalan ceritanya aja masih banyak karakter-karakter baru. Terus kayak si karakter yang Shadow doang bayangan itu aja belum dikenalin Iya, kan? betul. Iya, yang itu Imu rambutnya sama. panjang gitu. Hah? Itu Imu sama. Itu Imu sama. Oh, Itu dikenalin, Imu sama. udah dikenalin. Itu udah. Oh. Yang ada mahkotanya dia Iya, megang yang panjang banget poster gitu. Luffy itu. kan. Oke, udah dikenalin. Berarti Udah dikenalin. berarti itu. yang plot hole yang udah lama nih udah makin dijelasin. Kayaknya bisa sebentar lagi sih tuh ya. Bisa. Bisa sebentar lagi sih kalau Ya, melihat. setahun 2 tahun lagi lah. Oh, itu terlalu cepet sih ya. Oh, kalau ngomongin manga sih bisa jadi ya. Ya, bisa jadi. Manga duluan Dan yang tamat. teori gua satu lagi itu tuh masih satu rumpun sama keluarga Vivi. Si Imu sama ini. Karena dia tuh megang poster Luffy sama Vivi. Besar kemungkinan Ada dia ini hubungannya. ratu yang dulu dari Arabasta nggak pernah balik lagi. Apa Gila, yang berat bikin lu menurut lu berkesan banget nih dari One Piece yang bikin lu kayak oh ternyata ini bisa jadi bahan pelajaran buat hidup gua gitu misalkan. Ada nggak? Pelajaran Kayak hidup tadi sebetulnya pertemanan lu ya, sebutin sebetulnya kan. banyak sih ya. Kayak ketika lu pengen memperjuangkan sesuatu sebetulnya lu itu butuh support system lah. Ibaratnya kayak butuh sokongan dari teman-teman atau entah itu siapa ya, orang tua atau segala macam. Karena lo tuh nggak bisa sendiri gitu. Itu sih kayak terus gue itu kan suka sama karakter Nico Robin ya. Dari kecil dia udah difitnah. Terus dia itu disuruh bertahan hidup sama si siapa yang ras raksasa besar itu ya. Nah. Saul kalau nggak salah ya. Gua lupa. Itu kayak lo itu harus tetap bertahan hidup karena di suatu saat nanti lo itu bakalan ketemu sama teman-teman yang lo bisa percayain gitu. Kayak teman-teman sejati lah gitu ibaratnya. Karena manusia itu nggak diciptakan untuk nggak sendiri gitu, nggak sendirian gitu. Itu sih kayak itu nyentuh banget sih menurut gua. Sama ketika di Arts Enies Lobby. Itu sedih sih menurut gua sedih karena waktu itu kan tujuannya mau nyelamatin Nico Robin. Dan Luffy tuh nanya. Intinya lu mau hidup atau enggak? Nico Robin jawab sambil nangis kan. Akhirnya gue dapet teman sejati yang benar-benar nolongin gue nih. Karena kan Nico Robin dimanfaatin doang kan sama CP9 itu kan, sama pemerintah itu. Iya, gue mau hidup sambil nangis gitu kan. Oh ya udah kan. Bakar tuh di tapel sama Usopp kan bendera. Tapi itu bukan Usopp kan? Sogeking yang menyamar Usopp menjadi bukan Usopp cosplay. Dan manga
chapter terakhir, bukan terakhir sih, maksudnya yang Yang baru. baru, Robin ketemu lagi kan sama si Saul ini. Anjir si itu Raksasa. sedih banget. Sedih banget tuh, gila, keren. Sedih banget kayak pas ngebaca itu gue sambil aduh, ketemu lagi. Lu bisa merasakan ya dengan baca manga gitu ya? Bisa. Oh. Karena itu salah satu favorit gua, Nico Robin sama Kuma. Kuma Kuma, yang ya. jadi robot ya. Karena dibalik ceritanya dia jadi alat pemerintah, banyak hal yang terjadi gitu di kehidupan Kuma. Pemerintah gitu. di One Piece kan? Di One Piece Ya. dong. Agak serem ini. Iya agak serem ini. Biar jelas dulu pemerintahnya. Pemerintah itulah dunia One Piece. One Piece. Tapi dia sebenarnya masih hidup kan? Tubuh aslinya masih ada kan? masih hidup. Cuman pikirannya yang diambil. Makasih ya Kade udah Terima kasih. ngobrol-ngobrol sampai 1 jam lebih. 1 Makasih. jam lebih ya, Iya, nggak kerasa ya gitu. Makasih ya udah mampir. Iya. Oke, makasih teman-teman yang udah nonton sampai selesai. Dadah.